Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniarti Denita Sari. Di sekolah, saya biasa dipanggil Ibu Yuni, dan ada juga yang memanggil saya Budita. Saya mulai mengajar di SMK Negeri 4 Palembang dari tahun 2017, dan saya sekarang sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 2 pada tahun 2002 di LPTK Universitas Negeri Padang. Bagi dunia, kamu mungkin hanya seorang guru, tetapi bagi siswamu, kamu adalah pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Duh, kalau lemes ini semuanya. Ibu cek dulu ya kalau lemes kayak gini. Kita yel-yel ya. Oke. SMK? Bisa. SMK? Hebat. 11 tanda diri, Pak. Bisa. Hebat. Oke, tepuk tangan untuk diri kita. Alhamdulillah ya, masih semangat berarti walaupun udah siang hari ya. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, tolong Hasanuddin bantu ibu untuk membimbing temannya melakukan doa terlebih dahulu. Maka teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah kita baca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Absen terlebih dahulu ya. Arjun, Hadir, Bu. Aulia, Dea, Hasanuddin, Hadir, Bu. MGS Arisiansyah, Hadir, Bu. Aliudin. Alhamdulillah masuk semua ya. Sekarang ibu tanya nih, ada yang masih ingat tidak kita minggu kemarin itu membahas tentang apa? Saya, Bu. Oke, coba Arjun. Minggu kemarin itu kita membahas tentang permasalahan apa saja yang terdapat pada wireless router. Oke, terus bagaimana sih cara kita untuk melakukan perbaikan terhadap permasalahan tersebut? Siapa? Oke, Syati? Dengan cara melakukan pengecekan langkah-langkah dalam mengonfigurasi wireless router. Iya, alhamdulillah ya. Ingat semua, memang benar kita minggu kemarin itu membahas tentang permasalahan apa saja yang terdapat di wireless router. Lalu kita juga membahas bagaimana caranya untuk mengkonfigurasi wireless router. Nah, karena kita sudah tahu nih cara mengkonfigurasi, terus kita mengetahui juga permasalahannya apa saja yang sudah terjadi. Gimana sih cara kita memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi di konfigurasi wireless router yang sesuai dengan permasalahan yang ada di PowerPoint Ibu ya, yang sudah kita temui di minggu-minggu kemarin. Ibu mengingatkan kembali bahwa kompetensi dasar yang akan kita lalui yang pertama mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel itu sudah ya, pertemuan pertama kemarin kita lakukan. Lalu, nah di pertemuan ini kita akan memperbaiki jaringan nirkabel tersebut agar tidak terjadi lagi permasalahan yang kita bahas di minggu kemarin. Di sini juga ada indikator pencapaian. Kalau minggu kemarin indikatornya itu kita mendiagnosis dan mendeteksi letak permasalahan jaringan nirkabel. Kita membahas tentang memperbaiki permasalahan jaringan nirkabel tersebut dengan melakukan uji hasil dari perbaikan yang akan kalian lakukan nanti. Kalau untuk memperbaiki, kita juga bisa melakukan dengan cara konfigurasi.
perbaikan yang akan kita lakukan. Tujuan yang akan kita lakukan, kita melakukan lebih ke pengetahuan, yaitu cara mendiagnosis dan mendeteksi permasalahannya. Hari ini kita akan melakukan keterampilannya, yaitu dengan memperbaiki permasalahan jaringan dan kabel sesuai dengan standar protokol jaringan wireless IEEE 802.11 dengan tepat dan benar. Sudah jelas berarti kita hari ini akan memperbaiki dan menguji hasil perbaikannya. Sebelum kita memulainya, di sini Ibu akan memberitahu penilaian apa saja sih yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, pengetahuan. Di mana di sini Ibu melihat kalian mengerti tidak cara-cara untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Tetap kalian juga akan Ibu nilai selama proses pembelajaran hari ini. Di sini Ibu akan menampilkan kembali video YouTube tentang konfigurasi wireless router. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan memberikan cara setting port RP941 dari 0. Gambar apa yang keluar? Apa? Nomor satu siapa? Iya? Koneksinya retime on. Terus ada lagi nggak selain koneksi retime on? Error koneksi Tulisannya ya. Berarti sama-sama tidak bisa melakukan pengecekan di Google kan? Tapi internetnya terhubung dari router ke internet. Di sini permasalahan kita seperti di YouTube tadi, routernya terhubung ke internet, sedangkan laptop kliennya tidak terhubung ke internet. Dari permasalahan ini, di mana seorang administrator mengalami kesulitan karena laptop klien tidak bisa terhubung ke internet, sedangkan router Wi-Fi-nya bisa terhubung ke internet. Jadi, dari permasalahan tersebut, apa kemungkinan kerusakan yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Kelompok mana dulu yang sudah siap Ibu tanya? Oke, kelompok 2 ya. Oke, di sini kelompok 2 itu sudah terdapat berapa permasalahan? Ada 8 ya. Nah, di sini kira-kira permasalahannya tentang tidak menambah slash IP pada address itu seperti apa permasalahannya? Tolong jelaskan. Karena jika tidak menambah slash IP pada address, network pada IP akan berubah, Bu. Akan berubah. Benar. Jadi dia masuk, hilang, seperti itu. Iya, Bu. Siapa nanti yang akan maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firman Pasar dan teman saya. Nama saya Muhammad Ilham Harja. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan 3 permasalahan utama yang ditemui saat konfigurasi wireless router pada mikrotik. Permasalahan pertama yaitu salah dalam men-setting port Ethernet pada mikrotik. Dan cara kami untuk menyelesaikan masalah ini adalah kami memiliki 2 pilihan. Yakni adalah kami akan mengingat port mana yang kami konfigurasi dan menggunakan port itu. Dengan konsekuensi mungkin akan terjadi kesalahan atau kebingungan saat kami menggunakan mikrotiknya. Permasalahan kedua yaitu mode yang digunakan pada wireless LAN salah. Perlu diketahui bahwa mode WLAN yang terdapat pada mikrotik ada 10. Maka dari itu penyelesaian dari masalah kedua ini yaitu kita mengubah mode WLAN tersebut menjadi mode access point bridge, yang mana mode tersebut menjadikan WLAN sebagai wireless access point agar klien dapat mengakses internet. Lalu selanjutnya adalah tidak mengaktifkan NAT pada IP firewall. Cara menyelesaikan permasalahan ini adalah membuat NAT rule dan memilih action. Actionnya yaitu mode masquerade. Nah, ini memungkinkan klien dapat mengakses internet. Baiklah, dari kelompok lain saya buka sesi tanya jawab. Ya, silakan yang ingin bertanya. Baiklah, izinkan saya bertanya, untuk model yang digunakan pada WLAN itu salah. Tampaknya model apa yang tepat untuk setting WLAN pada mikrotik? Kali ini kita menggunakan mode WLAN AP bridge atau access point bridge yang ini memungkinkan untuk mengubah mikrotik menjadi pseudo server yang memungkinkan menyalurkan atau memberikan sinyal internet kepada klien lain. Baiklah, terima kasih. Saya ingin bertanya, itu apa saja kesalahan dalam setting port?
Saat men-setting port pada mikrotik, umumnya mikrotik memiliki 4 port, yang mana port pertama digunakan sebagai akses internet dari router server. Dan port kedua dan tiga yaitu sebagai port untuk klien. Lalu port keempat biasanya digunakan administrator untuk mengakses pengaturan mikrotik pada Winbox. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah jelas? Kesimpulan dari pemaparan kami adalah untuk menghindari permasalahan yang ada saat mengkonfigurasi mikrotik, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah yang umum kita gunakan atau langkah-langkah yang sesuai, dan itulah kesimpulan yang kami dapatkan. Terima kasih. Kami dari mewakili kelompok 1. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1-nya. Kalau kita lihat nih, dari masing-masing kelompok itu permasalahan apa sih yang ada di setiap kelompoknya? Yaitu ada permasalahan di NAT. Jadi kalau kita lihat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu semuanya ada permasalahan NAT, router yang dapat terhubung ke internet, sedangkan laptop klien tidak dapat terhubung ke internet. Itu bisa jadi permasalahannya terdapat pada NAT, karena masing-masing kelompok dari kalian itu mencantumkan NAT di permasalahan tersebut. Kalau sudah jelas, silahkan di Google Classroom Ibu, itu sudah Ibu berikan kalian kuis ya. Kuis berupa Google Form berdasarkan permasalahan yang hari ini kita sedang bahas. Nah, silakan kalian mengerjakan kuis ini. Nanti kalau udah selesai, kalau memberitahu Ibu kasih waktu sebanyak 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan Nak, kerjakan. Oke, untuk skala secara keseluruhan ya, alhamdulillah hasilnya memuaskan. Berarti kalian benar-benar paham ya dengan materi hari ini ya. Ini Rizan juga udah masuk. Oke, alhamdulillah memuaskan ya. Nah, kira-kira di sini dari yang sudah kita lalui, ada yang bisa membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini, Nak? Saya Bu. Oke, Bu ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita mempelajari evaluasi terhadap permasalahan jaringan nirkabel, yaitu wireless router, di mana kita melakukan diagnosis, deteksi, perbaikan, dan menguji hasil perbaikan terhadap wireless router. Benar ya. Hari ini kita melakukan uji coba dan perbaikan terhadap permasalahan yang kita temui. Ya, benar ya. Nah, sekarang untuk lebih memastikan, Ibu mau merefleksi terlebih dahulu. Kira-kira pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan seperti apa? Menyenangkan dalam segi karena kami semua menjadi lebih mengerti mengenai masalah dan solusi pada wireless router. Iya, membingungkan tidak pelajaran kita hari ini? Tidak. Ada yang bisa jawab? Tidaknya itu tidak yang seperti apa sih? Tolong jelaskan sama Ibu. Oh, baik. Karena sudah cukup jelas mengenai permasalahan serta solusi dari wireless router. Oke, alhamdulillah ya. Kalau memang semuanya sudah jelas, Ibu tutup ya pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.